Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya channel Samsul Irma. Video kali ini saya akan membagikan solusi untuk laptop sahabat-sahabat yang keyboardnya tidak berfungsi. Tentu pada saat kita ingin menggunakan laptop sahabat-sahabat dan keyboardnya tiba-tiba tidak bisa berfungsi dengan baik alias mati, maka ada dua solusi yang saya akan berikan kepada sahabat-sahabat sekalian agar pekerjaan ataupun aktivitas sahabat-sahabat menggunakan laptop itu dapat berjalan, ya. Dan kali ini saya menggunakan laptop Asus tipe X441M ya. Ya, saya menggunakan laptop Asus tipe X441M ya. Oke, pertama-tama sahabat, kita nyalakan dulu laptopnya. Sebenarnya laptop ini untuk keyboardnya sendiri itu normal ya, tidak ada kerusakan apa-apa. Tapi video ini saya akan membagikan caranya jika sewaktu-waktu keyboard dan laptop sahabat-sahabat itu mati atau tak dapat digunakan ya. Nyalakan dulu. Oke. Oke, kita buka dulu Word ya. Oke. Oke, saya akan mengetes dulu ya. Untuk keyboard saya sendiri itu normal ya. Oke. Ceritanya di sini keyboard laptop saya mati, tidak dapat digunakan. Terus solusinya gimana dong? Pada saat kita lagi deadline, ada kerjaan dan tugas-tugas lain, maka yang kita lakukan ialah solusi pertama ialah menggunakan keyboard eksternal. Keyboard eksternal berarti keyboard di luar dari laptop sahabat-sahabat sendiri ya. Keyboard yang seperti ini. Nah, penggunaannya lebih mudah ya sahabat. Bisa kita mencolokkan ke sambungan USB. Dan bagusnya jika kita menggunakan keyboard eksternal itu kita tidak butuh install-installan lagi. Begitu kita colok di USB-nya, maka langsung aktif ya, tanpa diinstal-install lagi, langsung dapat digunakan. Untuk harganya sendiri sih sebenarnya agak lebih murah ya. Saya belinya sekitar 85-an, 75-an, lupa juga ya. Dibandingkan antara keyboard bawaan laptop sama yang keyboard eksternal, saya lebih cenderung menggunakan yang eksternal karena lebih leluasa tangan ketika kita melakukan pengetikan ya. Oke ya, berfungsi dengan baik ya sahabat ya. Jika menggunakan dengan keyboard eksternal,
tangan juga lebih leluasa ya daripada keyboard bawaan dari laptop sahabat-sahabat sendiri. Nah, pertanyaannya, jika keyboardnya sahabat-sahabat mati di waktu yang kurang tepat ya, ada lagi salah satu solusinya ya. Jangan khawatir, ada solusi yang lain dengan cara mengaktifkan on-screen keyboard. Untuk sekedar informasi saja sahabat, saya menggunakan laptop Asus model X441M Windows 10 ya. Kalau untuk tipe-tipe di bawah Windows 10, saya kurang tahu apakah bisa atau tidak menggunakan on-screen keyboard ya. Tapi jika yang di atas dari Windows 10 itu pasti bisa. Oke, seumpamanya seperti ini, saya buka Word dulu. Nah, ketika sahabat mengetik sesuatu, ya kan, namun tiba-tiba keyboard sahabat-sahabat itu tidak bisa digunakan, mati atau lain-lain semacamnya ya. Kan solusi pertama tadi ialah menyiapkan keyboard eksternal. Nah, bagaimana jika pada saat itu keyboard sahabat-sahabat mati di waktu yang tidak tepat dan tidak sempat untuk mencari atau membeli keyboard eksternal. Apalagi untuk menservis laptop sahabat ya, karena mungkin biayanya lumayan mahal dan juga waktu pengerjaannya juga itu tidak sebentar ya, lumayan sih, lumayan lama. Oke, yang pertama ya ini kita buka start menu. Nah, terus masuk di setting. Nah, terdapat banyak pilihan ya, ada sistem, device, phone, network, and internet, for personalization, application, icon, time and language, gaming, S4SS, share, privacy, update, and security ya. Kita memilih ini ya, yes of access. Entahlah apa penyebutannya. Mudah-mudahan benar ya. Kalau nggak benar, tolong dibenerin ya, sahabat-sahabat. Oke, kita klik kiri 2 kali. Terus kita tarik ke bawah ya. Tarik ke bawah. Nah, terdapat di sini interaction, speech, keyboard, mouse, eye control. Oke, kita memilih keyboard ya. Nah, keyboard make it easier to type and use keyboard shortcut. Oke, kita memilih ini ya. Use your device with a physical keyboard. Use on the screen keyboard. Oke, kita on kan ya. Nah, inilah keyboardnya yang kita bisa gunakan untuk menggantikan keyboard sahabat-sahabat yang mungkin terjadi kendala atau gimana ya. Ini bisa berfungsi dengan lumayan baik sih sebenarnya. Oke, kita enter dulu. Oke, seumpamanya saya pengen nulis ya sesuatu. Oke, nampak nggak sahabat ya? Oh ya, nampak ya. Nah, seperti biasa dengan menggunakan keyboard pada umumnya ya. Cuma perbedaannya jika keyboard yang biasa kita gunakan, kita bisa menggunakan 10 jari untuk mengetik atau cuma 3 jari untuk mengetik ya. Tapi kalau kita menggunakan on-screen keyboard ya mungkin lama ya, soalnya kita satu-satu mengetiknya.
Untuk ininya sendiri sih keyboardnya sebenarnya lumayan lengkap ya. Terdapat semua apa namanya, apa yang ingin kita tulis itu, angkanya ada, hurufnya ada, besar kecilnya dan lain-lain. Ya ini kan lebih mudah ya sahabat. Oke sahabat, ada memang beberapa faktor keyboard dari laptop sahabat-sahabat tidak berfungsi dengan baik. Ialah yang pertama biasanya itu laptop sahabat jarang digunakan, sehingga terjadi yang namanya berdebu ya, sehingga tidak ada respon ketika kita menekan keyboardnya, tidak terjadi yang namanya respon ya. Solusinya itu ialah dengan cara rutin membersihkan keyboard sahabat-sahabat, bukan cuma keyboardnya ya, tapi laptopnya juga, agar tidak terjadi yang namanya kerusakan-kerusakan seperti itu ya, yang dapat menghambat pekerjaan-pekerjaan atau hal sesuatu yang sahabat-sahabat lakukan di laptop. Yang kedua biasanya juga karena memang sudah rusak karena usia atau bagaimana, karena sering digunakan. Nah, kalau yang itu solusinya ya diganti ya ke tempat servis ya. Kalau ke tempat servisnya itu sebenarnya harganya kemarin saya sih melakukan yang namanya pergantian keyboard ya pada laptop saya, Asus ya, tipe X441M ya, model dulu sih. Totalnya yang saya bayar itu sekitar 2,5 ya kalau tidak salah ya, 2,5. Pengerjaannya itu kurang lebih 2 jam 3 jam ya. Nah, mesti ditunggu ya, harus ditunggu sebenarnya sih, supaya laptopnya itu nggak diapa-apain kalau di tempat servis. Apalagi kalau tempat servisnya itu tempat servis biasa ya, bukan resminya ya. Terus untuk saran saya sih sebenarnya untuk menyiapkan yakni keyboard eksternal ya, bukan apa-apanya, kita akan membutuhkannya di sewaktu-waktu ya. Dan saya juga mau menyiapkan itu karena saya lebih leluasa, lebih enak menggunakan laptop eksternal, keyboard eksternal ketika melakukan pengetikan ya, daripada keyboard bawaannya sendiri. Oke sahabat, itulah tadi solusi ketika keyboard dari laptop sahabat itu tiba-tiba mati dan tidak berfungsi. Maka itulah solusinya untuk sementara ya. Karena jika ingin keyboardnya harus dikonsultasikan langsung ke tempat servisnya ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat sekalian, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Akhir kata, see you next time. Oke, bye-bye.